alangkah lebih barokahnya kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Minta tolong siapa ketua kelas di sini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita absensi terlebih dahulu ya. Nanti yang kakak sebut namanya bilang Adil, oke? Aditya Wahyu Rizky. Afri Fairuzman. Ananda Farel. Sholat. Baik Tiara. Baik Krisya. Budi Setiawan. Ini yang Farmiadi. Felicia Febriani. Ika Septiani. Madi Hati Wijayana. Paling semangat ya. Dunian Rizky Pratama. Kaila Amira Husna. Agus Reza Yanuar. Lakesha Talazun. Lalu Arya Tori. Lalu Tilar Arzati. Hadir. Tambah semangat lagi, kita breathing dulu ya. Nanti kalau kakak bilang selamat pagi, terus kalian jawab pagi, luar biasa, oke? Oke, siap. Selamat pagi. Coba dengar dulu. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasanya 3 kali. Oke? Oke, ulangi. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, kita langsung lanjut ke materi aja ya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan kita minggu lalu? Tentang apa? Nah, jadi di sini kakak akan menunjuk salah satu orang siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari teks hikayat. Ya, Andi, apa? Bapak coba di volumenya dibesarkan lagi. Nah, coba Agus. Iya. Masih kurang lengkap. Siapa yang bisa menjelaskan secara lebih lengkapnya? Oke. Apa itu teks hikayat? Ya, baik. Jadi sesuai yang temannya jelaskan tadi, hikayat dalam bahasa Indonesia, dalam dasar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hikayat itu merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa serta berisi cerita, undang-undang, silsilah yang bersifat rangkaan,
keagamaan, historis, geografis, ataupun gabungan-gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat umumnya biasanya menceritakan tentang perjuangan tentang seorang tokoh, terus kesaktian tentang seorang tokoh, dan kehebatan seorang tokoh. Itu adalah beberapa contoh dari teks hikayat. Kalau contoh teks hikayat yang ada di Lombok apa saja? Putri Nyale. Putri Nyale. Putri Nyale apa coba sebutkan apa kehebatan dari Putri Nyale? Baik hati. Kalau itu termasuk sifat. Kesaktiannya ataupun kekuatan dia apa? Bisa merubah dirinya menjadi hewan. Ya, bisa merubah dirinya menjadi Hewan. ya. Jadi itu adalah contoh dari kehebatan sang tokoh dalam cerita rakyat ataupun hikayat Putri Mandalika. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya di dalam teks hikayat itu terdapat ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama itu bersifat rekaan. Apa yang dimaksud dengan bersifat rekaan dalam teks hikayat? Apa? Coba dengarkan dulu teman yang menjelaskan ya. Bersifat rekaan. Imajinatif. Ya, jadi bersifat rekaan dan imajinatif dalam teks hikayat itu artinya teks hikayat tersebut dibuat berdasarkan pikiran, imajinasi dari seorang penulis. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang selanjutnya mengandung kemustahilan. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa dimaksud dengan mengandung kemustahilan dalam teks hikayat? Orang. Angkat tangan, bisa? Angkat tangan. Ya. Ya, bagus. Jadi di dalam teks hikayat itu beberapa isi ceritanya mengandung kemustahilan, seperti di dalam teks hikayat Nabang si penunggang paus itu. Contohnya seorang anak kecil menunggang seekor paus. Itu kan adalah kalimat yang tidak masuk akal, karena tidak mungkin kan seorang anak kecil bisa menunggang seekor paus. Jadi terus karakteristik yang selanjutnya itu bersifat apa? Anonim. Anonim artinya apa? Coba satu orang ya. Ya, anonim. Anonim artinya tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya tersebut dibawakan hikayat merupakan jenis keseranisan yang digunakan untuk mulut. Ya, jadi maksudnya itu anonim dalam teks hikayat biasanya cerita-ceritanya itu diturunkan atau diceritakan dari kakek ataupun dari nenek ataupun dari orang tua kita ke kita. Itu adalah contoh dari anonim. Terus yang selanjutnya ada istana sentris. Nah, istana sentris ini adalah cerita dalam hikayat yang sering berlatar kerajaan dan berpusat pada lingkungan kerajaan saja. Seperti contohnya di hikayat yang ada di Lombok ini Putri Mandalika. Itu kan temanya kerajaan kan? Nah, itu adalah contoh dari istana sentris karena berpusat pada lingkungan kerajaan. Terus yang selanjutnya statis. Coba bacakan, Farid. Coba bacakan statis. Hikayat biasanya berisi cerita yang hampir sama dan cenderung berpusat kehidupan istana atau kerajaan. Ya, jadi statis itu
ceritanya itu hampir sama semua. Yang berkaitan dengan teks hikayat yang terjadi di masa lampau, temanya sama semua. Jadi temanya itu tentang kerajaan. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan belum? Siapa yang belum mengerti? Siapa belum mengerti? Sudah mengerti semua ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, membandingkan unsur pembangunan teks hikayat dan teks cerpen. Di dalam teks cerpen dan teks hikayat itu ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik. Ini kan. Apa itu unsur intrinsik? Unsur pembangunan dari cerita pendek dari cerpen. Apa mas? Unsur pembangunan dari cerpen. Unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya cerpen. Jadi ini unsur intrinsik itu adalah unsur membangun suatu karya yang berasal yang berasal dari dalam karya tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama itu unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama tema. Tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah arti ya, coba baca. Ya. Tema adalah bisa didengar, yang paling belakang bisa didengar ya suara temannya. Coba ulangi. Tema adalah kata-kata utama yang melatar belakangi kita. Tema adalah bebas, biasa orang, perjuangan dan keberanian. Dengan semua. Jadi tema itu adalah gagasan utama yang melatar belakangi suatu cerita. Tema itu biasanya ada temanya itu ada tema perjuangan, tema percintaan, tema perlawanan, tema keberanian, tema yang banyak tema. Bagus. Apa itu lalu? Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan menentukan cerita tertutup. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalan cerita. Oke, selanjutnya latar. Latar di sini terbagi menjadi 3 lagi. Latar apa saja? Latar apa saja? Latar waktu. Contohnya seperti apa? Jadi itu adalah contoh dari latar waktu. Terus latar tempat, contohnya seperti apa? Latar tempat, sekolah, ruangan kelas, perpustakaan, parkir, musola, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tokoh dan konokohan. Apa itu tokoh? Dalam cerita yang terlibat dalam cerita. Nah, sedangkan penokohan itu apa? Bersifat dari seseorang. Dalam cerita itu pasti ada amanat. Dimaksud dengan amanat. Biasanya amanat itu letaknya di mana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Tugasnya dikumpulkan hari ini. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sebelum kita
kita menutup kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah lebih baiknya dan lebih barokahnya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Minta tolong siapa ketua kelas di sini? Ya, oke, bikin doa. Kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih teman kepada ketua kelas. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Adapun kalau ada kata-kata kakak Amar sama kakak Dharma selama PLP di SMK Negeri 1 Mataram ini mohon dimaafkan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.